pentingnya perusahaan di audit laporan keuangan itu biasanya purpose-nya buat apa tuh, Bro? Paling utama biasanya itu purpose-nya untuk eksternal memang. Jadi biasanya yang minta itu either orang bank atau dari OJK misalnya gitu kan. Kalau teman-teman UMKM gitu kan, biasanya kalau memang misalnya si foundernya nih, direkturnya tidak terlalu hands on nih masalah finance gitu kan. Sih udah benar apa belum sih nih itu pembukuannya selama ini. Jonathan! Halo. Nama panjang lo sebenarnya apa sih? Johnny Jing atau Jonathan Agustian? Jonathan Augustin. Bukan Johnny Jing ya. Jonathan ini CFO-nya House guys. Jadi teman kuliah gua gitu kan. Kita sama-sama kuliah di UNPAD ya, kan. Kampus tercinta. Kampus tercinta. Jurusan akuntansi. Bedanya gua melenceng dari jalurnya. Nah, Jonathan ini apa namanya? Stay on the right track gitu ya, Jon. Gue setia. Beneran jadi akuntan, auditor, apa di finance ya, Jon. Jon, ini kan banyak juga nih, misalnya kan orang-orang yang bertanya-tanya gitu kan. Ini House, di balik House siapa aja sih gitu kan. Nah ini kan kemarin di beberapa episode gue udah undang ke founder yang lain gitu kan. Ada si Daman, ada si Saigit, ada Ferry gitu kan. Nah lo kan mau dibilang join belakangan gitu kan. Belakangan terus kita apa ya, gue invite jadi CFO ya, karena back at that time dari antara kita berempat emang gue sih yang punya background accounting gitu kan, tapi kan gue belum pernah jadi profesional gitu kan, walaupun gue pernah jadi dosen tapi it's a different game lah gitu kan. Nah lo bisa ceritain gak John, maksudnya kayak siapa sih lo, terus apa namanya pernah punya pengalaman di mana sampai akhirnya lo ada di House gitu kan. Tapi sebelumnya ini kita mau promo nih John. Nah ini kita udah punya namanya Kopling. Jadi Kopling itu kopi House keliling gitu. Jadi per hari ini kalau nggak salah gitu kan, kita di House keliling, kalau teman-teman tahu kan kita udah punya yang si House gerobak tuh yang keliling gitu kan. Nah mulai hari ini kita udah mulai jual yang si kopinya. Jadi kopinya harganya cuma 10.000 tapi rasanya wah nggak kalah deh sama yang harganya puluhan ribu deh. Dicoba ya guys ya. Mantap dong, coba deh. John, lu sambil cerita John. Ya jadi kayak yang lu tadi udah bilang, background gue kan jurusan akuntansi dari Unpad. Setelah lulus gue langsung masuk ke Big Four. Big Four ya gue sebut. Nah Big Four apa tuh? Kan nggak semua tahu Big Four. Gue taunya Fantastic Four. Ya, Big Four itu kalau di dunia audit gitu ya, kantor akuntan publik itu ada terkenal yang namanya Top 4 kantor Top 4 ada EY, PwC, KPMG sama Deloitte. Nah waktu gua lulus gua masuk ke EY dulu pertama. Di EY gua beberapa tahun, terus gua pindah ke PwC, PricewaterhouseCoopers. Nah, setelah itu gue pindah ke company biasa lah. Jadi ada oleochemical company berhubungan sama kelapa sawit segala macam. Di situ gue ya lumayan lah, berapa tahun ya, 6 tahunan ya mungkin ya, sekitar 6 tahunan. Lalu gue buka kantor sendiri, kantor akuntan publik sendiri. Dari kantor akuntan publik sendiri yaitu ya sampai sekarang juga kantor akuntan publiknya ya kita fokus ke audit, laporan keuangan, ke accounting service, tax service gitu ya, bantu ya teman-teman yang perlu lah accounting service. Nah John, ini kan ya lu boleh dibilang perjalanan lu panjang ya, dari lulus kuliah lu sempat kerja jadi auditor, lalu lu pernah kerja juga di perusahaan chemical ya. Lalu bikin kantor akuntan publik sendiri, terus sambil di House gitu kan. Lu dari dulu tuh sebenarnya kayak udah ada bayangan gak sih waktu kuliah atau apa? Gue pengen jadi apa gitu kan. Terus karena kan lu itu tuh lu going with the flow atau emang lu udah gue pengen sebelum gue bikin KAP sendiri,
gue pengen nyoba-coba dulu nih atau gimana tuh? Ya jujur aja sampai tahun ketiga pun belum tahu nih apa namanya audit itu sebenarnya apa gitu. Kantor akuntan publik apa aja gitu kan nggak tahu waktu sampai tahun ketiga kerjaan main-main doang gitu di kampus, main kartu gitu kan. Oh tahun ketiga di kuliah. Iya. Di kampus tuh nggak kebayang sama sekali sebenarnya mau kerja jadi apa ya pikiran cuma kerja di kantor aja biasa deh apaan lah gitu kan. Oh jadi lu bukan masuk accounting di Unpad tuh something yang lu nggak tahu sebelumnya, nggak lu research, maksudnya nanti lulus ngapain atau apa kagak? Sama aja kayak gue gitu, gue pikir. Tidak. Oh, enggak. Ini By the way pilihan keberapa accounting Unpad? dua. Yang kedua, nomor satunya? Yang di Depok. Oh, tapi accounting juga? Accounting juga. Oh, berarti emang udah pengen milih accounting dong? Ya, pengen milih accounting itu lebih karena waktu SMA nilai accounting gue bagus. Bukan karena gue tahu tuh setelah lulus accounting bakal jadi apa, nggak tahu. Nggak tahu, jadi bukan dari bokap lo nyuruh atau keluarga lo, kagak juga, karena waktu itu accounting lo bagus. Iya, cari yang gampang aja. Oh gitu, jadi sampai tahun ketiga baru mulai cari tahu. Baru mulai setelah kita waktu di kampus itu banyak inilah kan banyak company visit. Oh iya company visit. Nah, setelah itu baru ada nih kerjaan namanya auditornya ada ternyata. Oh. Gue pikir gue doang cuy. Karena gue juga mestinya baru tahu apa itu Big Four atau apa itu. Ya bener waktu kita company visit. Iya sebelumnya boro-boro main gitu. kartu doang. Sibuk pengen capsah gitu kan. Oke. Terus. Ya udah jadi waktu di EY apa namanya gue berapa tahun 2 tahunan lah di EY gitu kan. Habis itu ke PwC berapa tahun ya 2 tahunan juga lah di PwC. Jadi ya di kantor akuntan publik itu kan ya memang setelah masuk barulah ya dari waktu sebelum masuk pun sebenarnya ya cerita-cerita dari senior kan banyak ya. Apa namanya berat nih gitu kan di kantor akuntan publik kerja lembur terus gitu kan. Ya setelah lu masuk baru tahu lah gitu kan. Gua paling malam jam 11 malam sih. Paling malam jam 11 malam. Besokannya tapi. Tidur di kantor. Di kantor EY atau di kantor klien? Di EY. Di EY. Anjir. Sikat gigi di WC kantor, mandi nggak mandi lagi? Sempat balik ke rumah lah, karena masih jalan balik ke rumah paling sejam gitu kan, mandi bersih segala macam balik lagi kantor. Anjir. Itu hampir tiap hari? Enggak tiap hari. Kalau udah kalau lagi season ya? Deadline, kalau lagi ada biasanya ada review dari EY pusatnya gitu. Oke. Anjir. Dan lu juga pernah sakit ya kalau nggak salah ya waktu lo jadi auditor ya? Pernah. Itu waktu di EY atau di PwC itu? Di EY. Itu sakit apa sih? Sakit kuning. Sakit kuning. Jadi itu buat anak-anak auditor, sakit kuning itu udah kayak biasa umum. Biasa itu mah. Itu apa? Itu yang paling sering sakit anak auditor. Sakit kuning, terus apa ya? Tipes. Ya, biasanya itu 2 lah. Tipes ya gara-gara makannya kan sembarangan. Batu ginjal kagak kan sering duduk tuh. Mungkin kalau udah lama ya. Udah lama kayak lo sekarang. Efeknya baru sekarang. Gua kan cuma 4 tahun ya. Mungkin kalau udah 15 tahun udah berasa tuh. Gitu. Terus abis di 4 tahun nih ya di KAP kan. Terus lo tiba-tiba masuk ke perusahaan itu gimana ceritanya? Ya waktu itu memang ada offer yang lumayan bagus dan waktu itu posisinya memang either pilihannya gue minta ke PwC-nya gue mau ditempatin ke luar negeri dong. Kayak cabut. Ya tempatin ke luar negeri, kalau enggak ya gue cabut gitu kan. Nah cuma ya waktu itu memang belum ada kesempatan buat keluar negeri ya jadi gue pilih untuk ya udahlah gue cabut cobain di company lah gitu. Oke. Itu yang company yang lo pindah itu dulunya klien lo atau enggak dikenalin sama teman. Dikenalin teman. Itu lo sebagai apa tuh waktu lo pindah?
finance controller lah bisa dibilang. Finance controller. Nah itu ngapain aja? Maksudnya kan orang-orang banyak yang nggak tahu nih apa tuh finance controller. Gue juga nggak tahu. Ya intinya sih sebenarnya sama kayak CFO lah, sebenarnya sama kayak CFO, cuma dia sebenarnya selevel di bawahnya. Kebetulan waktu itu memang tidak ada CFO-nya, jadi memang levelnya finance controller. Jadi yang ngatur semuanya berhubungan dengan keuangan, tapi lebih ke bookkeeping. Kalau soal treasury, bendahara segala macam itu ada orang yang lain lagi gitu kan. Jadi ini lebih ke bookkeeping, pajak. Tapi ya karena itu perusahaannya nggak terlalu besar ya, bisa dibilang masih menengah lah. Jadi memang handle hampir semuanya. Jadi eksternal, ke legal, ke notaris, ke perbankan, aktuaria, appraisal semuanya jadi di handle juga gitu. Berarti direct reportingnya langsung ke CEO berarti ya? Ya langsung ke ownernya. Langsung ke ownernya. Itu berapa lama tuh di situ? Hampir 6 tahun ya kayaknya. 6 tahunan. 6 tahun. Lama juga ya? Lumayan. Coy, tadi kan lo sempat nyebut tuh apa namanya ada perusahaannya masih menengah ya lo bilang tadi kan. Nah itu sebenarnya kalau dari kacamata keuangan itu berdasarkan apa sih perusahaan kecil, perusahaan menengah, perusahaan besar atau perusahaan mikro tuh itu yang lo tahu itu biasanya based on apa sih? Paling mudah sih dari omset sebenarnya. Dari omset. Paling mudah. Kalau masih ya di bawah mungkin sekitar di bawah 50 M gitu setahun, itu kita masih bilang kecil lah sebenarnya. Di bawah 50 M setahun kurang lebih sebulannya 5 M lah ya. Ya. Itu masih kecil tuh. Masih kecil. Ya kalau yang menengah itu ya dari 50 M itu sampai 1 T-an pun masih menengah. Ada yang kita bilang masih menengah, tergantung dari bisnisnya juga, resikonya bisnisnya. Kalau waktu itu kan kebetulan cuma pabrik aja sebenarnya, jadi memang bisnisnya nggak terlalu sulit lah sebenarnya. Manufacture lah ya, manufacture. Dia terus di atas 1 T itu masuknya kategori perusahaan besar. Ya bisa dibilang gitu. Oke. Nah terus ini kan industrinya juga industri chemical ya, manufacture. Maksud gue emang lu ada ketertarikan di industri itu atau karena yang penting ini ada tawarannya yang ada aja. Lebih karena waktu itu gue banyak auditnya kelapa sawit. Jadi waktu itu offernya sebenarnya untuk handle bisnis kelapa sawitnya dulu dia dulu gitu. Dia baru acquire kebun sama pabrik kelapa sawit. Nah, sebenarnya di situ 1 tahun atau 2 tahun gue handle itu dulu tuh pabrik sama kebun kelapa sawitnya. Nah, nggak berapa lama setelah itu mereka punya pabrik oleochemical sebenarnya, yang besarnya itu pabrik oleochemicalnya. Nah, pabrik oleochemical akhirnya setelah itu gue diminta handle untuk pabrik oleochemicalnya. Oh, tadinya sebenarnya lu buat ngurusin bisnis kelapa sawit. Ya, betul. Ya, karena pengalaman gue audit kelapa sawit. Oke, jadi sebenarnya based on pengalaman lo. Artinya kalau lo sendiri lo nggak ada apa ya? Gue pengen berkarir di industri agriculture atau farming atau apa, enggak ya? Enggak. Itu tergantung pas pengalaman lo aja ya. Nah, terus itu berapa tahun? 6 tahun? 6 tahun total. Nah after that lo langsung bikin KAP lo sendiri atau gitu? Iya. Nah itu gimana ceritanya? Artinya kan lo kan berarti shifting lagi nih kan? Dari auditor lo kerja di boleh dibilang corporate ya, perusahaan. Lalu lo boleh dibilang kan juga punya KP itu kan jadi entrepreneur kan? Benar kan? Betul. Nah itu ceritanya gimana? Emang udah ada dari dulu atau ketika lo kerja aja gue pengen tiba-tiba merasa gue pengen bikin KP gitu? Ya sebenarnya dari awal tidak ada lah, nggak ada rencana. Apalagi kalau lu dari Big Four nih, dari EY habis itu PwC, biasanya gue sangat jarang tuh menemukan orang-orang PwC buka kantor KP sendiri. Oh, gitu. Karena ya mereka juga pasti mikir resikonya besar, kerjaannya lembur mulu gitu, ngapain gitu kan, mendingan kerja di company gitu. Makanya waktu itu juga waktu gue kerja di company lah, kayak kan 6 tahun tuh ya, mungkin 2 tahun 3 tahun belakangan udah bosan gitu kerjaannya. Ya begitu-begitu lagi gitu kan kerjaannya. Lalu kebetulan juga memang secara internalnya company-nya ada isu gitu kan. Jadi ya udah gue waktu itu ketemu lagi sama temen gue bekas anak IWA juga. Kita ngobrol-ngobrol kita bikin aja lah KAP. Oh ya udah, kebetulan
gue udah ada CPA. Tadi waktu itu mikirnya sayang juga nih kalau CPA-nya nggak kepake. Oke. Jadi CPA-nya waktu itu gue dapet kayaknya setahun atau 2 tahun setelah gue dari PwC deh, habis lulus tuh akhirnya. Setelah berkali-kali ya. Jadi bukan di PwC, ketika lo di perusahaan itu lo dapet CPA justru. Iya, tapi awal pertama tes waktu di PwC. Awal Oke. pertama tes di PwC, cuma nggak lulus langsung sekali tes, beberapa kali baru lulus tuh. Oh, susah sih ya. Buat gua ya, buat orang lain mungkin enggak. Buat lo aja susah, bagi buat gue. Itu berapa kali coba baru dapat? Gua 5 ya, 4 5 atau kali? 5 ya, 4 atau 5 gitu. Apa Gua tuh? agak beruntung sebenarnya. Sebenarnya batasnya tuh 4. Heeh. Batasnya maksimal boleh nyoba 4 kali. Cuma pas di gua tuh, pas kesempatan ketiga gitu ya, ada peraturan baru. Heeh. Oh. Peraturan baru ngulang lagi. Jadi kesempatannya jadi Back ke nol lagi. iya. Itunya. Tapi yang udah lulus tetap dihitung, makanya gua agak hoki tuh. Jadi ya 5 kali kayaknya gua total. Oke. Jadi intinya kalau mau bikin KAP di Indonesia, sertifikat CPA itu is a must ya. Oh iya, harus. Harus ya. Oh, jadi sebenarnya awal bikin kepikiran apa namanya bikin KAP itu gara-gara gue udah punya sertifikasi CPA. Sayang juga. Dianggurin. Jadi Udah capek-capek. bukan karena lu pengen gue pengen punya bisnis sendiri atau jadi entrepreneur gitu ya, jadi apa namanya KAP Ya. gitu. Ya belum kepikiran sejauh itu sih waktu itu. Oh gitu. Akhirnya sama si temen lo di UI. Dia Iya. juga CPA juga. Waktu bareng sama gue belum. Oh, belum. Setelah berapa tahun bareng gue, kayak 2016 dia baru CPA-nya baru lulus dia. Oke, oh gitu ceritanya. Itu tahun berapa sih lu bikin KAP sendiri? 2014. Oh 2014 ya. Nah itu ketika lu bikin kata akuntan publik sendiri, itu servis yang lu tawarin apa aja? Misalkan. Mostly sih paling banyak audit laporan keuangan, karena memang kita backgroundnya gitu kan. Yes. Gue sama partner gue backgroundnya audit. Memang ada accounting service atau tax service tapi nggak banyak lah. Nih bro, ini kan juga misalkan pendengar kita juga nggak semuanya ngerti ya. Apa sih pentingnya audit atau apa? Mungkin banyak juga temen-temen yang sana tuh yang baru mulai bisnis setahun 2 tahun, terutama kan F&B gitu. Nah ini sih maksudnya pentingnya perusahaan di audit laporan keuangan itu biasanya purpose-nya buat apa tuh bro? Paling utama biasanya itu purpose-nya untuk eksternal memang, eksternal. Jadi biasanya yang minta itu either orang bank atau dari OJK misalnya gitu kan. Tapi memang kalau teman-teman UMKM gitu kan, yang baru start gitu, biasanya kalau memang misalnya si foundernya nih, direkturnya tidak terlalu hands on nih masalah finance gitu kan. Jadi dia minta orang lain yang independen untuk ngeliatin nih seperti apa sih, udah benar apa belum sih nih itu pembukuannya selama ini. Lebih ke situ sih. Oke, jadi tapi itu bukan audit dong kalau itu kan mengasistensi pembuatan laporan keuangan dong kalau seperti itu ya? Audit ya tergantung, kalau misalnya dia sudah bikin laporan keuangan, tapi si ownernya mau minta tolong dicekin lagi benar apa enggak nih, itu audit. Tapi kalau assist ya itu accounting service namanya. Oke. Nah eksternalnya tuh mungkin gunanya buat apa nih? Nanti laporan keuangan yang udah diaudit buat ketika dia minjem loan ke bank misalkan atau apa gitu? Ya paling banyak sih itu, paling banyak untuk bank, kalau ya dia minta loan ke bank, minta loan ke multi finance atau apa, itu biasanya diminta. Oke, jadi teman-teman ketika bisnis teman-teman udah mulai apa ya, mau scale up, mau ekspansi, itu kan salah satu opsi kan buat itu, buat dapetin pendanaan itu sebenarnya bank kan, dan ya bank mungkin ya tadi itu wajib ya laporan keuangan yang diaudit itu ya. Jadi kalau ketentuan bank itu sekarang mereka mengikuti undang-undang PT. Undang-undang PT itu di atas omset di atas 50M wajib, omset atau aset di atas 50M wajib audit. Oke. Nah itu jadi sekarang hampir semua bank setahu gue udah mengikuti itu. Jadi kalau teman-teman omsetnya udah di atas 50M itu wajib dari Ya? bank. Oke. Dan itu klien-klien lo tuh waktu awal-awal itu seperti apa tuh? Maksudnya di spesifik industri atau banyak perusahaan yang besar atau justru ada UMKM atau gimana sih? Kebanyakan sih menengah. Jadi nggak terlalu kecil, tapi lebih ke menengah ya. Menengah itu kayak ya mungkin omsetnya sekitar
100-200 M 100 lah M setahun gitu Oke. kan. Oke, jadi apa namanya? Yang ini ya, yang apa omset 50 M biasanya kan udah mau ekspansi ya. Udah mau mulai pinjaman ke bank dan lain-lain supaya syarat dari banknya itu diaudit sama KP lo. Iya, sama kalau buat investor. Kalau misalnya teman-teman lagi pada ada yang nyari investor, ya biasanya investor pasti minta tuh. Nah, orang inilah audit. awal apa namanya? Apa ya? Boleh dibilang perkenalan haus sama lo ya coy ya. Gue ingat banget waktu itu. Jadi itu tahun berapa ya? 2019 19. gitu kan. Artinya jadi gua sama Jonathan kan satu angkatan ya, Jon. Satu geng lah. Tukang main PS bareng sama main capsa bareng. Bedanya gua hancur, dia bener. Terus lulus gua 2000, kita 2004 ya. Lu bulan apa sih? 2004. Gua Agustus. Gua Agustus. Gue sebelumnya berarti 6 bulan sebelumnya ya. Oh iya, lu cepet 3,5 tahun lo ya? Anjrit tuh kan, makanya jadi walaupun kita sama-sama geng main kartu, tapi dia lulusnya 3,5 tahun. Gue 4 tahun pun gue pakai lulus bro. Karena kan kalau enggak yang SEA kan itu kan, gitu kan. Itu. Dan Jonathan juga dulu tuh kalau zaman kuliah itu jadi apa namanya? Orang yang gue cari kalau gue butuh ini catatan. Mau UAS, mau TS kan butuh itu tuh, mau belajar gitu kan. Gue gak pernah nyatet tuh. Jadi gue, John, gue pinjem catatan lo kan, gue fotokopi. Walaupun belum tentu benar juga. Nah, terus 2004 ya gue sekolah lagi kan. Dari itu kalau sih lo yang di apa namanya di KP lo gitu kan. Di IWA sama PWS ya kan. Udah gitu kita sempat ketemuan ya beberapa kali ya. Yang waktu gue bikin warung ide kan, ya kan, Bandung, lu sempat datang ke situ, udah gitu, ya biasalah ketemu-ketemuan lagi nonton bola dan lain-lain ya. Tapi udah gitu pas gua mulai bisnis 2010 ya gua ke Bandung. Ya yang di No Donut tuh gua udah. Udah 2000, udah lama nggak ketemu ya, 2014-an gitu kan. Nah waktu itu 2019-an si House udah mulai di apa ya? Dicolek tuh bro sama venture capital kan. Gue inget banget pertama kali itu yang ngirim email tuh Sequoia gitu kan. Nah waktu itu gue lihat di antara berempat, wah ini ya ada sih waktu itu kan yang gue minta bantuin keuangan kan si Daman gitu kan. Daman. Tapi kan Daman kan bagaimanapun dia nggak punya background di finance kan. Dia lulusan hubungan internasional, ya S2-nya sih MBA sih. Tapi waktu di kerjaan pun dia nggak pernah urus nama finance kan, apa HRD. namanya HRD dia banyak sama di sales gitu kan. Sementara kalau ngomongin tadi investor gitu kan, dia maksudnya dia mau naruh duit banyak, dia butuh trust gitu kan, butuh kepercayaan buat bahwa siapa sih yang ngelola keuangan ini, kita ini siapa, bener gak gitu kan, pengalamannya apa gitu kan. Dan di antara kita berempat ya nggak ada yang nggak ada yang meyakinkan itu, giving trustnya buat si investor. Akhirnya waktu itu gue inget banget kita anak-anak akun 2000 lagi kumpul-kumpul di Blok M Plaza bro ya. Ikon Plaza tuh yang di pasar raya kan, lagi di apa sih, kafe apa sih tuh dia tuh? Stick kalau nggak salah. Ya stick gitu kan. Nah lagi ngobrol-ngobrol gitu, lama ketemu, kita minimal setahun sekali ya ketemu gitu kan. Baru gue ngobrol, bro guys gue butuh CFO nih gitu. Ini udah ada tawaran investasi dari visi luar Singapura gitu itu. Tapi gue yakin kita masih salah nih apa namanya mengelola keuangan kita, terutama pencatatannya gitu. Jadi I think we need real CFO gitu kan. Nah waktu itu yang kan si Cumi ini udah jadi CFO di perusahaan gede lah ya. Lalu si Rifki nggak mungkin lah Rifki lebih bego dari gue. Yoga apa lagi, Bang Darman gitu juga. Yang ada yang berkualitas selain Cumi sama Gujer gitu kan. Nah si Gujer tuh tapi dia kan si Gujer di Astra ya. Dia udah jadi udah lama dia. Iya, udah lama di Astra, udah calon direktur keuangannya Astra kali ya gitu kan.
Nah terus waktu itu mengerucut tuh antara lu sama si Gujar gitu kan. Tapi karena Gujar ya biasanya kalau orang di Astra kan udah apa namanya stay sampai mati kali. Nah, lu kan waktu itu udah boleh bilang udah entrepreneur lah ya, udah punya KP, jadi lebih fleksibel. Jadi gue pikir, wah kayaknya Jonathan nih lebih cocok gitu kan, karena maksudnya dia pasti udah punya apa ya, udah punya guts yang sama. Karena menurut gue gini, ketika lo keluar dari perusahaan lo yang si chemical itu, lo masuk bikin KP kan sebenarnya kan juga entrepreneur bro, ya kan? Lu gambling juga kan, nah gitu kan. Dan ketika House pun waktu at that time juga masih baru 1 tahun nih kan, startup yang baru ya belum berdiri dalam startup, UMKM orang kita belum dapat pendanaan gitu kan. Dan ketika apa namanya gue bilang lu lebih cocok sama apa daripada Gujar masuk, karena gue pikir lu udah punya insting gitu. Lu udah punya guts gitu kan. Beda sama yang orang yang di korporat lama, mungkin dia butuh apa ya? Ya banyak inilah, banyak mikirnya gitu kan. Kalau lo berarti udah di zona entrepreneur, gue pikir wah Jonathan nih kayaknya lebih cocok gitu kan. Kayaknya waktu itu apa namanya kita meminang lo nih gitu kan. John bantuin kita John gitu kan. Jadi CFO House apa namanya bantuin kita ini mewujudkan mimpi besar kita gitu kan. Jadi waktu itu gimana? Ini kan dari versi gue ya. Dari versi lo gimana? Maksudnya lo kan lihat gue dulu di kampus cengengesan. Lalu apa namanya amburadul lah. Terus ketika gue ngajak lo bisnis bareng, boleh dibilang kan, join ke kapal House gitu kan. Apa yang membuat lo yakin bahwa yaudah deh gue join di House gitu? Ya awalnya juga sebenarnya kan waktu lu nanya-nanya mau CFO kan sebenarnya gue juga kasih nama-nama gitu kan. Ini coba nih sini, coba sini gitu kan. Karena gue jujur nggak kepikiran gitu kan, nggak kepikiran, tidak menyangka juga gitu kan. Tapi begitu lu offer, ya gue tertariknya sebenarnya karena ini bidang yang baru nih, bidang yang baru, F&B, terus memang startup waktu itu lagi ini lagi lumayan gitu kan, lagi naik daun lah ya, naik daun gitu kan, terus udah ada visi gitu kan, maksudnya ya komunikasi sama visi. Sebenarnya lebih ke situ sih, lebih karena ini bisnis yang baru nih, gue belum pernah coba, gue mau coba deh gitu kan, mau lihat gue sanggup apa enggak gitu. Iya. Oke, jadi new challenge ya buat lo ya. Nah, dan ketika lo udah masuk nih gitu kan, udah masuk, lo lihat ini kan maksudnya seberantakan apa nih pengukuhan House waktu di tangan Cidaman. Setelah lo masuk gimana tuh? Nah, ya sebenarnya gue agak bersyukur ternyata tidak seberantakan itu. Oh gitu, wah Cidaman. Ya, Jangan lo ngomong itu, ntar dia bangga, hidungnya kembang kempis. Tidak seberantakan itu setidaknya, tapi di level store gitu kan. Level store ada lah gitu kan, pembukaannya segala macam ada gitu kan. Ya untuk yang lainnya ya udah, kita kan memang sama-sama rapiin juga. Kebetulan waktu itu memang tim gue juga bantuin untuk rapiin 2018, 2019 tim dari kantor akuntan gue gitu kan. Jadi memang ya waktu itu memang kita beresin 2018 2019 sambil setup sistem gitu kan. Ya enaknya sih sebenarnya karena lu sendiri juga backgroundnya accounting gitu kan, jadi lu tau lah sebenarnya sedikit gitu kan, yang mana yang harus ada gitu kan, mana yang kita mau menuju kemana sih gitu kan. Jadi memang kita set up sistem bareng gitu kan, walaupun memang ini sistemnya lama juga gitu kan untuk di implementasinya. Cuma menurut gua sih ya kita on the right path lah kalau untuk pembukuan segala macam ya.